Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa STB Al Muhsin yang saya cintai dan saya banggakan? Alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Di bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang standar baik dan buruk berdasarkan akhlak, moral, dan etika. Sebelumnya kita terlebih dahulu akan mengetahui apa itu baik dan apa itu buruk. Ada yang tahu teman-teman? Ya, baik adalah sesuatu yang berharga, yang mempunyai tujuan dan bermanfaat. Ya, berharga, mempunyai tujuan dan juga bermanfaat. Itulah baik. Buruk adalah sebaliknya, kebalikannya. Sesuatu yang tidak berharga, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan juga tidak bermanfaat, itulah sebuah yang buruk, sesuatu yang buruk. Baik dan buruk adalah berarti apa tadi? Kalau baik, berharga, bermanfaat, punya tujuan. Buruk, tidak berharga, kemudian tidak memiliki tujuan, dan juga tidak bermanfaat. Itulah baik dan buruk. Baik dan buruk ini menurut siapa? Standarnya masing-masing. Maka kita bahas ya, standarnya berdasarkan akhlak, berdasarkan moral, dan juga berdasarkan etika. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu akhlak. Akhlak itu adalah sebuah kebiasaan baik yang bersumber dari wahyu, bersumber dari Al-Quran dan dari hadis. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka akhlak itu adalah sesuai dengan ajaran agama. Baik dan buruk menurut akhlak adalah sesuai atau tidaknya berdasarkan agama. Seperti itu. Mungkin menurut beberapa pendapat orang sesuatu itu baik, tapi kalau melanggar agama itu jadi tidak baik. Atau sebaliknya, sudah sesuai dengan syariat, tapi orangnya nggak kenal syariat, maka mungkin dia menganggap bahwa itu tidak baik. Sekali lagi, standar baik dan buruk menurut akhlak adalah syariat, agama, seperti itu ya. Nah, menurut agama, seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang memiliki sifat-sifat manusia. Bukan memiliki sifat Tuhan maupun sifat binatang. Karena manusia adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam fisik atau wujud yang terbaik. Seperti itu. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami rendahkan serendah-rendahnya. Kapan ketika rendah itu? Yaitu pada saat manusia tidak memiliki sifat kemanusiaan. Ketika manusia memiliki sifat kehewanan. Ya, atau kebinatangan seperti itu. Dengan menjadi manusia dan memiliki sifat-sifat manusia, seorang muslim bisa menjadi orang baik. Apalagi kalau dia bisa mencapai derajatnya malaikat. Ya. Kalau malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Seperti itu. Untuk menjadi manusia yang baik, seorang muslim harus meninggalkan sifat-sifat yang ada yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga sifat-sifat yang ada pada hewan. Berarti manusia ini harus meninggalkan sifat-sifat yang dimiliki hanya oleh Allah. Misalkan sifat takabur. Al-mutakabbir wallah. Yang pantas takabur, yang pantas sombong hanya Allah. Karena Allah lah yang memiliki segalanya. Manusia hanya menjadi makhluk yang diberi oleh Allah, tidak memiliki segalanya.
Kalau manusia memiliki sifat takabur, berarti dia seolah-olah menjadi Allah, menjadi Tuhan. Nah, berarti dia sudah bukan lagi manusia yang baik. Karena takabur itu hanya milik Allah, tidak boleh dimiliki oleh manusia. Kemudian manusia juga tidak boleh memiliki sifat-sifat setan untuk menjadi baik. Ya, seorang muslim, manusia muslim yang ingin menjadi baik harus menghindari sifat-sifat setan. Apa tuh sifat setan itu? Ya, dia selalu berbuat dosa, berbuat dengki, curang, menipu, dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat setan. Kalau manusia sudah melakukan sifat-sifat setan, maka dia bukan lagi menjadi orang yang baik, tapi menjadi orang yang buruk menurut standar akhlak. Seperti itu. Sifat selanjutnya yang tidak boleh dimiliki oleh manusia supaya dia menjadi orang yang baik adalah sifat hewan atau sifat bahimia, binatang. Bagaimana tuh hewan? Hewan itu semaunya, nggak ada akhlak. Ya, kita melihat kambing nggak pernah pakai pakaian seperti itu. Ya, selalu melakukan hubungan tidak memakai pernikahan itu kan binatang. Nah, kalau ada manusia seperti itu, manusia sukanya tidak pakai pakaian misalkan, atau melakukan kumpul kebo itu kan. Kasihan sekali ya, kebo jadi sebuah permisalan kumpul kebo, padahal yang melakukan adalah manusia kan begitu. Maka dia sudah lebih jelek dari kebo, karena kebo itu tidak berakal. Pantas saja dia melakukan hubungan di luar nikah. Nah, manusia punya akal, punya agama kok seperti kebo, maka lebih buruk daripada kebo. Asfala safilin itu, rendah-rendah banget, serendah-rendahnya. Kita lanjut ya. Sifat selanjutnya yang tidak boleh dimiliki oleh manusia supaya dia menjadi orang yang baik adalah sifat hewan buas atau sifat sabu'iyah. Sifat yang tidak boleh dimiliki, yaitu sifat sabu'iyah atau sifat binatang buas. Bagaimana binatang buas itu? Ya, dia memangsa sesamanya, ya, memangsa binatang lain, membunuh dan sebagainya. Kalau ada manusia kok memangsa manusia, itu lebih kejam daripada binatang buas. Karena macan itu tidak makan daging macan, tapi kalau manusia bisa makan manusia. Nah, itu lebih kejam daripada macan. Itulah standar baik dan buruk menurut akhlak seperti itu. Nah, adapun standar baik dan buruk menurut etika dan juga moral, ini ada beberapa aliran. Aliran yang pertama adalah aliran idealisme. Ideal itu artinya sempurna. Menurut aliran ini, bahwa kebenaran, kebenaran yang hakiki itu tidak dapat dilihat melalui panca indera semata. Ya, saya ulangi, bahwa kebaikan menurut aliran idealisme ini tidak dapat dilihat dari panca indera semata. Karena kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang tidak palsu seperti itu. Itu menurut idealisme. Kebaikan yang hakiki adalah kebaikan yang tidak palsu. Kebaikan yang tidak dilapisi dengan kepalsuan. Orang yang baik, tapi dia melakukan sesuatu karena sesuatu yang lain, maka itu bukanlah kebaikan. Tapi itulah kebaikan yang palsu. Seperti itu. Maka kalau teman-teman suka dengerin Rhoma Irama, cinta yang sejati adalah cintanya seorang ibu kepada anaknya. Karena cintanya ibu kepada anaknya tidak memandang sesuatu apapun. Pokoknya dia cinta. Apapun keadaannya, dia cinta. Berbeda dengan cintanya seorang kekasih pada kekasihnya. Karena cintanya seorang kekasih pada pasangannya ini juga dilapisi atau diselimuti oleh hawa nafsu. Maka bukan cinta yang sejati. Kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang hakiki, yang tidak tercampuri oleh apapun. Nah, ini adalah standarnya orang idealisme. Selanjutnya adalah aliran naturalisme. Aliran ini mengatakan bahwa sesuatu yang baik atau yang buruk itu dipengaruhi oleh
pembawaan manusia sejak lahir ke dunia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya menurut aliran ini ya, yaitu aliran naturalisme, bahwa kebaikan dan keburukan itu dilihat sesuai oleh wilayah yang ditempati oleh manusia. Maka kebaikan di satu tempat dengan kebaikan di tempat lain ini tidak sama. Apa yang kita lihat baik di Indonesia itu bisa jadi kurang baik di negara lain. Apa yang terlihat baik oleh orang Jawa misalkan, itu belum tentu baik menurut orang yang bukan Jawa, orang Sunda misalkan. Apa yang terlihat baik oleh kaum santri itu belum tentu terlihat baik oleh yang bukan santri. Ya, itulah menurut aliran naturalisme, bahwa kebaikan dan keburukan itu tergantung pada wilayahnya masing-masing. Seperti itu. Maka manusia harus melakukan adaptasi supaya dia bisa menyesuaikan diri dan dianggap baik atau menjadi orang baik oleh lingkungannya, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah aliran hedonisme. Aliran ini menganggap bahwa baik dan buruk ya, ini disesuaikan dengan kenikmatan nafsu dan biologis. Ini agak brutal seperti itu. Pokoknya baik itu apa ya? Baik pokoknya yang memuaskan. Baik itu apa? Yang bikin senang. Yang senang-senang, itu kan. Makanya teman-teman sering mendengar kata hedonis. Orang hedonis itu seperti apa ya? Itu pengikut aliran hedonisme. Orang-orang yang melakukan sesuatu yang penting senang. Seperti itu. Bagi mereka yang menyenangkan baik. Yang tidak menyenangkan buruk. Itu bagi orang-orang hedonisme. Seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah aliran tasawuf. Bagaimana menurut aliran tasawuf itu kebaikan? Kebaikan itu yang menenteramkan jiwa. Keburukan yang bikin jiwa gelisah. Ini tinggi ya. Tinggi. Kebaikan itu menenteramkan jiwa. Kalau buruk itu bikin gelisah. Dan ini orang-orang tasawuf berpegangnya kepada ajaran agama. Apa yang dilakukan kok bikin hati tenang, maka itu sesuatu yang baik. Apa yang dilakukan kok bikin hati gelisah, sesuatu yang buruk. Itulah aliran tasawuf. Ya. Baik, teman-teman mahasiswa semuanya, ya. Jadi itulah standar baik dan buruk menurut ajaran akhlak, moral maupun etika. Kita sebisa mungkin menjadi orang baik dari semua sisi. Akhlak kita baik sesuai ajaran agama, moral kita baik, juga etika kita baik. Bagaimana seperti itu? Caranya ya adalah yang pertama kita menjalankan syariat dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian kita juga memperhatikan moral etika sekeliling kita supaya kita bisa beradaptasi dan tidak mengganggu moral etika sekeliling kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi orang-orang yang baik dan bejo dunia akhirat, beruntung dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.